Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nurse, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ibu, bapak, serta rekan-rekan yang menghadiri forum diskusi kali ini selalu diberikan kesehatan dalam kondisi apapun. Yang terhormat Ibu Maya Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak serta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakia Nurul Insan. Saya selaku moderator kelompok 3, yang mana kelompok ini akan membahas mengenai imunisasi oral polio vaksin dan inaktif polio vaksin. Dan saya akan memperkenalkan para pemateri yang hadir pada kali ini, yaitu ada Novia Rahmalia, Risma Purnamasari, Namira Azahra Putri, Nanda Syifa Ulpu Adah, Indah Hani Nur Anissa, Muhammad Nur Ardi Rabani, Aidai, serta Dita Listia Wardani. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi penyebab dan sumber penyakit polio. Poliomielitis atau polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Virus ini termasuk ke dalam kelompok enterovirus. Virus ini menyerang sistem persyarafan dan dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Penyebarannya melalui dengan kontak feses atau droplet dari sistem pernapasan yang sudah terinfeksi. Ada dua jenis virus polio, yaitu virus polio liar dan virus polio dari turunan vaksin. Meskipun banyak orang yang tidak sakit setelah terinfeksi, tetapi mereka masih dapat menyebarkan virus tersebut kepada orang lain. Kelumpuhan dapat terjadi antara 7-21 jam setelah terinfeksi, dengan masa inkubasi 3-6 hari. Sumber penyakit polio antara lain yang pertama, feses yang sudah terinfeksi virus polio, kedua, air atau makanan yang sudah terkontaminasi feses yang sudah terinfeksi virus polio, yang ketiga, benda yang sudah terkontaminasi virus polio. Gejala polio muncul 7-10 hari setelah terinfeksi, rentan 4-35 hari. Gejala yang muncul yaitu demam, sakit kepala, kekakuan di leher, nyeri tungkai, muntah, hingga kelelahan. Adapun gejala yang seriusnya bisa sampai kehilangan refleks, otot terasa lemah, kaki terkulai, kekakuan, kesemutan di kaki, hingga kelumpuhan. Jika ada anak yang kurang dari 15 tahun mengalami lumpuh layu mendadak, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pencegahan dan penanggulangan penyakit polio. Yang pertama ada imunisasi. Imunisasi rutin dengan vaksin polio sangat penting untuk mencegah penyakit ini. Yang kedua ada kebersihan. Mencuci tangan dengan sabun yang teratur dan air bersih yang mengalir dapat mencegah penyakit ini. Yang ketiga ada pengendalian lingkungan, di mana memastikan air minum dan makanan rutin serta meningkatkan sanitasi lingkungan. Yang keempat ada deteksi dini dan penanganan kasus. Mendiagnosis dan mengisolasi kasus polio dengan cepat dan dapat mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Yang kelima yaitu mengikuti pedoman resmi. Mengikuti pedoman dan anjuran dari otoritas kesehatan setempat dan organisasi kesehatan internasional seperti WHO. Imunisasi berasal dari kata imun yang artinya kebal. Ini adalah suatu upaya aktif untuk memperoleh kekebalan terhadap satu penyakit. Namun tidak menjamin dapat kebal terhadap penyakit yang lain. Jika di masa depan terpapar suatu penyakit, maka gejalanya akan cenderung ringan. Undang-Undang tentang Imunisasi yaitu Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 130, pemerintah wajib memberikan imunisasi secara lengkap kepada bayi dan anak. Pasal 132, setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini dapat dihindari dengan cara imunisasi. Selanjutnya yaitu manfaat dari vaksin, yaitu untuk merangsang kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, dan imunisasi yaitu memberikan perlindungan kekebalan terhadap penyakit. Prinsip dasar imunisasi adalah untuk memperkenalkan antigen yang berasal dari organisme penyebab penyakit yang merangsang sistem kekebalan untuk mengembangkan kekebalan pelindung terhadap organisme. Tetapi itu sendiri tidak menyebabkan efek patogenik organisme tersebut. Antigen atau kependekan dari generator antibodi didefinisikan sebagai zat apapun yang mengikat antibodi tertentu dan menimbulkan respon imun adaptif. Lalu selanjutnya oral polio vaksin. Dalam definisinya, oral polio vaksin adalah vaksin polio trivalen yang terdiri dari suspensi virus poliomielitis tipe 1, 2, dan 3 atau strain Sabin yang sudah dilemahkan. Indikasi pemberian vaksin tersebut untuk memberikan kekebalan aktif terhadap poliomielitis, kontraindikasinya pada individu yang menderita imun defisiensi.
Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari oral polio vaksin. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut dan akan bereplikasi di dalam usus. Virus ini juga akan memicu respon imun lokal di usus dan sistemik di seluruh tubuh. Yang pertama ada respon imun lokal. Di usus, virus polio sabin ini akan memicu produksi antibodi IgA dan IgM. Antibodi IgA ini akan disekresikan ke domain usus, di mana mereka akan menetralkan virus polio liar dan mencegahnya menginfeksi sel-sel usus. Antibodi IgM juga akan diproduksi dan membantu dalam respon imun awal. Lalu yang kedua ada respon imun sistemik. Sel-sel imun di usus akan menghasilkan sinyal yang memicu aktivasi sel T dan juga sel B di kelenjar getah bening. Sel B ini akan menghasilkan antibodi IgG dan IgG yang disekresikan ke seluruh tubuh. Antibodi ini akan menetralkan virus polio liar dan dialirkan di dalam darah dan mencegah menginfeksi di sistem saraf. Lalu yang terakhir ada memori imunologis. Setelah infeksi oral polio vaksin, tubuh akan mengingat virus polio dan membangun memori imunologis. Memori ini memungkinkan tubuh untuk merespon dengan cepat dan efektif jika terpapar virus polio liar di kemudian hari. Respon imun ini umumnya berlangsung lama dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit polio. Komposisi dan karakteristik oral polio vaksin atau OPV adalah vaksin hidup yang mengandung antigen virus polio 1, 2, dan 3 yang sudah dilemahkan. Diberikan 3 dosis secara serial untuk memberikan kekebalan seumur hidup. Vaksin polio oral lebih efektif untuk pemberantasan poliomielitis karena yang dilemahkan akan mengadakan refleksi sehingga virus lain tidak dapat menempel dan menyebabkan kelumpuhan. Kelebihan dan kekurangan oral polio vaksin. Kelebihannya, harganya terjangkau, mudah cara pemberiannya, dapat mengimunisasi secara alami kepada anak yang kontak dengan penerimanya, memberikan kekebalan humoral seumur hidup. Lalu, kekurangannya yaitu dapat menyebabkan kelumpuhan pada penerima vaksin, kemudian virus hidup yang dapat diekresi lewat feses dan menularkan pada anak yang kontak dengan penerima vaksin, kemudian bisa kembali bermutasi menjadi ganas, lalu tidak dapat digabung dikombinasi dengan antigen vaksin lain, dan tidak dapat diberikan kepada anak yang imun kompromis. Inaktif polio vaksin atau IVP diberikan untuk pencegahan poliomielitis pada bayi dan anak imunokompromis, kontak di lingkungan keluarga, dan pada individu di mana vaksin polio oral menjadi kontraindikasi, disuntikan sebagai intramuskuler dan subkutan dalam. Efek samping berupa reaksi lokal pada tempat suntikan yaitu nyeri, kemerahan, indurasi, dan bengkak dapat terjadi dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan bisa bertahan sampai 1 atau 2 hari. Komposisi dan karakteristik IVP. Komposisi IVP terdiri dari antigen, virus polio tipe 1, 2, dan 3 yang telah diinaktivasi. Lalu yang kedua ada adjuvan, aluminium hidroksida, dan aluminium fosfat digunakan untuk meningkatkan respon imun. Lalu yang ketiga ada pengawet yang terdiri dari timosal atau fenoksietanol digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Lalu yang terakhir ada air untuk injeksi. Selanjutnya, karakteristik dari IVP berbentuk cair bening atau sedikit keruh, warna tidak berwarna atau kuning pucat, volume 0,5 ml per dosis, penyimpanan disimpan di lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius, dikemas secara vial, dosis tunggal atau multidosis. Selanjutnya, cara pemberian IVP disuntikan secara intramuskular atau subkutan dalam dengan dosis pemberian 0,5 ml, diberikan sejak usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut dengan dosis 0,5 ml harus diberikan pada interval 1 atau 2 bulan. Bagi orang dewasa yang belum diimunisasi, diberikan 2 suntikan berturut-turut dengan interval 1 atau 2 bulan. Selanjutnya, cara kerja IPP. Vaksin IPP yang disuntikan akan memunculkan imunitas yang dimediasi IgG atau antibodi G dan mencegah terjadinya viremia serta melindungi motor neuron. Vaksin IPP mampu mencegah kelumpuhan atau PAPP pada penerima vaksin atau kontaknya karena menghasilkan antibodi netralisasi yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IPP. Kelebihannya, 1. Memberikan seron konversi yang sangat tinggi. 2. Pemberiannya dapat dikombinasi dengan antigen atau vaksin lain. Yang ketiga, virus yang digunakan sudah mati sehingga tidak memicu penularan. Yang keempat, tidak menyebabkan kelumpuhan pada penerima vaksin. Yang kelima, tidak dapat menyebabkan virus bermutasi kembali. Kekurangannya, 1. Harganya mahal. Yang kedua, pemberiannya lebih sulit karena harus disuntikan. Yang ketiga, tidak dapat memberikan kekebalan alami kepada anak yang kontak dengan penerima vaksin. Selanjutnya, perbandingan efektivitas antara OPV dan IPP. Meskipun IPP secara efektif melindungi terhadap gejala poliomielitis dan kelumpuhan, OPV memberikan kekebalan usus yang lebih kuat sehingga lebih efektif dalam mencegah pelepasan virus dan kemudian menularkannya kepada orang lain. Sebagai kesimpulan, kedua vaksin tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dan pilihan tergantung pada faktor-faktor seperti kebutuhan epidemiologis lokal, kebijakan vaksinasi nasional, dan kondisi kesehatan masyarakat setempat.
Alhamdulillahirabbil alamin, materi demi materi sudah tersampaikan. Jika rekan-rekan ada pertanyaan yang akan diajukan, boleh raise hand di forum diskusi. Sekaligus saya akan menutup presentasi kali ini. Saya Zakia Nurul Insan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.